Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Siti Rahayu. Saya dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini saya tengah mengikuti pelatihan keterampilan digital abad 21 level menengah bersama Master Trainer Pak Wahidin. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin share atau berbagi pengalaman bagaimana sih caranya untuk kita mengetahui aplikasi dari Minecraft. Nah, untuk panduan dari kita menginstal aplikasi Minecraft Education Edition yang insya Allah akan bermanfaat untuk pembelajaran terhadap siswa-siswa kita ya Bapak Ibu sekalian. Marilah kita ikuti video ini untuk cara bagaimana sih menginstal aplikasi dari Minecraft Education Edition. Ada dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah kita wajib memiliki akun Office 365. Apabila Bapak Ibu sekalian belum memiliki akun Office 365, maka silahkan untuk menuju ke situs Office 365 Edukasi untuk mendaftarkan sekolah Bapak Ibu sekalian sehingga bisa memiliki akun pengguna dari Office 365. Yang kedua, pastikan sistem perangkat dari sistemnya adalah Windows 10 atau macOS. Kemudian pada kesempatan kali ini, apabila Bapak Ibu sekalian sudah memiliki dua hal yang tadi saya sebutkan, maka kita akan siap untuk memulai aplikasi dari Minecraft. Ketikkanlah di sini download Minecraft Education Edition. Nah, di sini ada situs education.minecraft.net. Maka kliklah kemudian di sini ada proses untuk mendownload ya. Maka ketika kita menggunakan Windows, maka di sini klik download now. Di sini proses untuk pendownloadan Minecraft Education dimulai. Sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian proses pendownloadannya. Di sini kita akan memulai proses penginstalan. Yes. Nah, di sini ada panduan untuk bahasanya ya Bapak Ibu. Di sini kita kalau kebingungan dengan bahasa Inggris, maka kita bisa memilih untuk bahasa Indonesia. Di sini kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita akan klik next. Kemudian kita sudah berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik selanjutnya. Di sini ada sebuah pernyataan sehingga kita memilih untuk saya menerima ketentuan dalam perjanjian lisensi. Kita klik, kemudian kita klik selanjutnya. Di sini ada informasi bahwa aplikasi Minecraft Education Edition ini akan ada tampil di folder C. Oke, kita klik selanjutnya. Kemudian di sini ada informasi bahwa apakah kita ingin Minecraft Education Edition ini tampil dalam desktop komputer kita. Apabila misalkan tidak ingin, maka kita tidak usah mencentangnya. Kebetulan saya ingin tampil di dalam desktop komputer saya, maka kita klik. Kemudian kita klik selanjutnya. Di sini proses penginstalan akan siap untuk dimulai. Maka kita klik install. Proses penginstalan selesai, maka kita klik selesai. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul ya, Minecraft Education Edition. Nah, ini berarti Minecraft Education Edition-nya sudah terinstall di
komputer kita, Bapak Ibu. Nah, di sini jangan lupa kita akan melakukan proses sign in. Proses sign in ini kita menggunakan akun Office 365. Saya akan mengetikkan akun Office 365 saya. Kemudian kita klik next. Kemudian kita memasukkan password. Kita mengklik sign in. Nah, di sini sudah tertampilkan karakter ya, Bapak Ibu. Ini adalah namanya karakter dan ini sudah ada nama kita ya, nama sesuai dengan akun kita. Akunnya adalah akun dari Siti Rahayu. Kemudian di sini ada menu-menu yang tertampilkan di halaman awal Minecraft Education Edition. Yang pertama ada menu play, kemudian yang kedua ada menu new and feature, kemudian ada menu setting dan ada menu switch account. Kemudian di sini tampak ya Bapak Ibu ya, ada gambar hanger ya, gantungan baju. Ini memiliki fungsi untuk mengubah penampilan dari karakter kita di dalam game Minecraft Education Edition ini. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk yang pertama, ketika kita klik untuk yang gambar hanger ya, nah kita bisa memilih skin ya, atau skin itu sendiri adalah representasi dari penampilan karakter kita di dalam game. Di sini kita bisa memilih, misalkan di sini ada karakter yang berjenis kelamin laki-laki, ada karakter yang perempuan misalkan ya. Nah, di sini misalkan saya ingin karakternya berubah menjadi yang seperti ini yang saya pilih. Kemudian saya mengklik confirm, maka kita lihat di sini karakter saya tadi penampilannya sudah berubah ya. Nah, kita akan ke setting. Jadi pada saat di setting ini kita untuk yang pertama ada acceptability ya. Nah, di sini ini untuk yang acceptability di sini ini ada sesuatu yang istimewa, yaitu di sini ada enable UI screen reader. Nah, di sini ini adalah ini ya. Jadi kalimat-kalimat yang terdapat dalam game itu bisa dibacakan. Itu adalah kelebihan game ini yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang mengalami gangguan penglihatan. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada keyboard dan mouse ya. Di sini ini kita tahu ya, di sini ada tombol-tombol yang ada pada keyboard dan mouse untuk biar kita bisa memainkan game Minecraft Education Edition ini. Misalkan pada di sini ya, untuk yang space ya, space yang ada pada keyboard itu adalah untuk melompat. Kemudian ketika kita memencet shift pada keyboard itu adalah untuk dia asalnya berada di atas, kemudian dia bergerak turun ya. Kemudian ada untuk bergerak ke kiri, maka kita tinggal memencet tombol A pada keyboard. Kemudian ketika kita bergerak ke kanan, maka kita memencet tombol D pada keyboard. Kemudian ketika kita berjalan mundur, maka kita bisa memencet tombol S pada keyboard. Kemudian ketika kita bergerak maju, kita bisa mengetik huruf W pada keyboard. Kemudian di sini pun ada open comment ya. Nah, di sini ini bermanfaat untuk nanti pada saat kita menggunakan class mode ya. Kemudian pada saat kita membuat Word ya, nanti kita bisa mengatur, kita selaku guru kita bisa mengatur anak-anak yang ikut bermain bersama kita dengan perintah ini. Kemudian selanjutnya
untuk yang ini controller ini adalah yang pengaturan untuk yang menggunakan stick. Kemudian untuk yang touch itu adalah bagi yang memiliki layar sentuh ya. Nah, itu maka di sini pengaturannya di touch. Kemudian untuk yang profil itu ada switch on ya. Jadi ada ketika misalkan yang ingin bermain itu teman saya, berarti menggunakan akun teman saya ya, maka kita bisa memilih switch account, berarti saya keluar dulu dari game Minecraft, kemudian teman saya dengan menggunakan akun dirinya sendiri itu dia bisa masuk ke permainan dengan tadi ya. Jadi akunnya itu dirubah. Kemudian di sini ada video. Nah, di sini ini ada brightness, kemudian ada kamera perspektif. Jadi di sini untuk maksudnya tampilan nanti di videonya ya. Itu misalkan kita ingin kecerahannya itu segimana, kita bisa menambahkan atau mengurangi sesuai dengan kenyamanan kita seperti apa ya. Kemudian ini perspektif kamera. Di sini ada first person, ada third person back, ada third person forward. Saya menggunakan first person. Jadi perspektif kameranya kita sebagai orang yang langsung terlibat dalam game tersebut. Kemudian di sini ada full screen. Di sini full screen itu berarti tertampilkannya seluruh layar nanti pada saat kita bermain. Kemudian di sini bisa misalkan kita klik. Kemudian untuk yang hide hand itu tidak usah ya, karena di sini berarti kan tangannya disembunyikan, tapi kita tidak usah menyembunyikan tangan pada karakter kita, jadi ini tidak usah lah ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ya untuk yang render distance, particle render distance, kemudian anti aliasing ini berpengaruh, kemudian ini akan berpengaruh terhadap tampilan ya dari setting video. Nah, di sini ketika semakin kanan ya, semakin ke kanan tombolnya kita atur, maka itu akan semakin bagus tampilan videonya. Tetapi itu tergantung terhadap device komputernya juga ya. Takutnya misalkan tidak kuat. Jadi harus disesuaikan juga. Tapi semakin ke kanan berarti nanti kualitas videonya itu akan semakin bagus ya. Jadi nanti kita bisa mengatur-ngatur saja. Kemudian untuk selanjutnya kita ke audio ya. Sebentar. Nah, ini saya yang ada yang terlewat. Di sini ada pada saat yang di video setting, di sini ada view bobbing ya. Nah, di sini ini adalah salah satu settingan yang menarik, karena di sini pada saat nanti kita bermain di World Minecraft Education Edition, nanti di sana ketika kita bergerak itu kamera ikut bergerak juga gitu. Nah, ketika misalkan mungkin nanti pada saat kita menjalankan permainan itu kita merasa pusing gitu ya, karena kamera ikut bergerak dengan pergerakan kita, maksudnya pergerakan karakter kita di game, maka kita bisa meng-off-kan gitu ya, kita bisa tidak mengaktifkan view bobbing ini, sehingga nanti kameranya tidak ikut bergerak sehingga kita tidak merasa pusing. Kemudian selanjutnya di audio, di sini ada musik. Jadi musik yang menyertai game yang kita mainkan dengan anak-anak ya. Nah, di sini untuk yang audio ada dua bagian, yaitu ada musik, ada settingan musik, dan ada sound volume. Kita bisa mengecilkan atau membesarkan volumenya. Kemudian untuk yang musik ini misalkan ya, kita nanti bermain bersama 20 orang siswa kita di game Minecraft Education ini, maka nanti keberadaan musik ini diperhatikan, apakah misalkan nanti musiknya kita matikan saja atau kita kecilkan saja, karena kita bermain dengan 20 siswa ya, dengan banyak orang gitu. Kalau misalkan kita hanya bermain sendiri ya tidak apa-apa, musiknya diaktifkan saja gitu ya. Itu tergantung kepada kenyamanan dari masing-masing pemain. Kemudian itu ya untuk setting.
Kemudian di sini tombol yang kedua kita akan mengklik yang play. Nah, di sini play itu artinya adalah memulai dunia baru atau membangun. Di sini kita ada beberapa menu pilihan, yaitu yang pertama ada view my world, ada view library, ada create new, ada join world, ada import. Nah, untuk yang view my world ini adalah untuk menu yang sebelumnya kita sudah membangun dunia sendiri ya. Jadi ini kalau kita sudah membuat sebelumnya. Nah, ini kita untuk yang file view library itu adalah dunia atau template yang bisa kita gunakan untuk kita bermain. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada yang lesson, ada yang monthly build challenge, ada biomass, download, dan ada how to play. Kita lihat untuk yang di lesson ini ada beberapa variasi ya, sesuai dengan mata pelajaran, sehingga mungkin akan memang sangat cocok dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah. Sehingga di sini ketika saya adalah guru kimia, maka saya mengklik yang science, maka di sini ada pilihan chemistry, biologi, we are the rangers ya. Kemudian di sini kalau misalnya kita klik chemistry, nah di sini ada beberapa template pilihan yang bisa nanti kita mainkan bersama anak-anak. Template-template ini nanti bisa kita gunakan untuk membangun kreativitas dari siswa-siswa kita. Baiklah, kita kembali ke awal. Nah, di sini ada create new, ada join word, ada import. Nah, untuk yang join word nanti kita bisa membahasnya di pembahasan selanjutnya. Untuk yang import ini biasanya digunakan untuk template yang ingin kita pakai, tapi dari yang lain gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan template yang dari yang lain itu bisa kita tambahkan ke kita menggunakan import ini. Nah, ketika kita mengklik create new, nah di sini ini ada pilihan new templates dan templates. Kemudian kalau kita mengklik yang new, maka di sini akan muncul word setting atau settingan untuk dunia yang nanti akan kita bangun. Di sini misalkan kita berikan nama, bisa kita berikan nama yang unik atau nama yang mudah sekali kita ingat. Misalkan saya menuliskan namanya di sini, kelas Bu Rahayu. Kemudian di sini kita mengenal ada mode dalam permainan, yaitu ada dua, yaitu survival dengan kreatif. Untuk yang dua mode ini akan saya jelaskan masing-masing. Pada mode survival biasanya juga ini adalah mode yang sangat umum atau lazim digunakan oleh anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Nah, di mana pada mode survival ini para pemain itu mereka harus mencari bahan mentah, kemudian untuk diproses atau untuk dibuat menjadi sesuatu, istilahnya adalah crafting ya, di crafting untuk menjadi sesuatu atau untuk menjadi suatu alat, agar tujuannya supaya bisa tetap dapat melanjutkan permainan atau bisa dia tetap bertahan atau survive di dalam permainan tersebut. Nah, pada mode survival ini para pemain bisa merasakan rasa lapar, kemudian apabila pemainnya itu jatuh atau misalkan diserang oleh monster, itu mereka bisa kehilangan darah.
Nah, ketika nanti kehilangan darah, maka nanti akan ada simbolnya itu berbentuk gambar hati yang berwarna merah. Ketika misalkan kondisinya pemain itu terjatuh atau karakter kita misalkan terjatuh, maka gambar hati yang merah itu akan berkurang. Kemudian ketika kondisi karakter atau pemain kita itu merasakan lapar, maka ada nanti simbol makanan itu akan berkurang. Kemudian untuk yang selanjutnya ada mode kreatif. Di sini pada mode kreatif, di sini para pemain itu tidak harus mencari bahan mentah dan tidak harus juga untuk membuat sesuatu atau membuat alat, atau istilahnya tidak usah crafting, karena pada mode kreatif ini bahan-bahan dan alatnya itu sudah disediakan dan tanpa batas gitu. Jadi sangat banyak sekali, sehingga memang para pemain di sini tidak akan merasakan lapar, kemudian tidak akan mengalami jatuh kalau tadi ya, jatuh atau misalkan tidak akan diserang monster, karena pada mode kreatif ini monster tidak tampil ya gitu. Jadi tidak ada. Kemudian untuk selanjutnya ada beberapa tingkat kesulitan dalam permainan Minecraft Education Edition, yaitu ada namanya Peaceful, kemudian ada easy, ada normal, ada hard. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Untuk yang Peaceful ini adalah salah satu tingkat kesulitan dalam game, tapi ini adalah yang di sini itu tidak ditampilkan monster ya, tidak ada monsternya, sehingga di sini tidak akan ada pertarungan antara pemain dengan monster. Kemudian di sini untuk yang easy, kemudian untuk yang normal dan untuk yang hard itu adalah representasi dari keagresifan monster yang tampil, sehingga maksudnya di sini ini ada yang tingkat kesulitannya mudah, normal dan sulit, maka semakin sulit ya tingkat kesulitan dalam permainan ini, maka itu menandakan semakin sulitnya pemain untuk menghadapi monster. Begitu, sehingga semakin tingkat kesulitannya hard, maka monster itu semakin agresif. Kemudian selanjutnya di sini ada permission level for players who join your world. Nah, di sini ini adalah nanti ketika kita mengundang siswa kita untuk bermain bersama, maka mereka ada 3 level ya, ada 3 jenis level yang kita izinkan selaku nanti kita sebagai seorang host. Di sini nanti ada yang pertama adalah sebagai visitor. Jadi di sini nanti siswa kita hanya bisa melihat saja ya, tapi dia tidak bisa berinteraksi dengan blog, dengan para pemain yang lain. Jadi dia hanya bisa melihat saja. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu adalah member. Kalau member di sini maka siswa-siswa kita yang bermain game Minecraft bersama kita, yaitu bersama gurunya, maka mereka pun bisa bermain untuk bisa mengkreasi, kemudian bisa menyerang, bisa berinteraksi dengan pemain lain kalau mereka diizinkan levelnya sebagai member. Kemudian yang ketiga adalah yaitu sebagai operator. Kalau operator di sini mereka lebih banyak lagi ya, bahkan mereka punya kekuasaan untuk mengkontrol ya dunia permainan nanti. Begitu. Kemudian untuk yang world type, nah di sini ini ada tipe flat. Di sini maksudnya flat ini adalah jadi tampilannya itu flat gitu ya. Jadi misalkan hanya padang rumput saja ya gitu, tidak ada yang lain-lainnya, sehingga nanti kita bisa bebas berkreasi di sana. Nah, untuk yang world type yang infinite, ini di sini seperti ini ya, ada tampilan
pohon, ada struktur tanahnya juga seperti ini. Kemudian untuk yang word type yang old itu sama seperti ini juga ya, ada pohon-pohon dan ada struktur tanahnya, tapi punya keterbatasan karena ini sistem word type-nya merupakan Minecraft Edition yang edisi yang sudah lama gitu ya. Jadi ini terbatas. Ketika kita tadi bermain ya, tadi sudah ya dijelaskan itu menggunakan new. Tadi kita mencoba new, maka kita nanti bisa memberikan nama untuk template-nya. Kalau misalkan kita menggunakan templates ya, nah ini seperti ini. Ini ada macam-macam template-nya, ada block of grass ya, kemudian back to school, chemistry lesson, Minecraft tutorial. Nah, kita klik, kemudian kita play. Kemudian di sini kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita akan disambut oleh NPS atau non player. Nah, di sini impressive reader itu adalah immersive reader, itu adalah Minecraft world. We created this world specifically so you can learn the controls you'll need to play Minecraft. In this stage, you'll learn to move around, swim, climb, jump, and place and destroy blocks as you navigate the world. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh rekan-rekan kita yang kebetulan mengalami gangguan penglihatan, atau mungkin kita yang ingin belajar bagaimana cara pengucapan dalam bahasa Inggrisnya untuk game ini. Ini adalah salah satu aplikasi yang untuk menjelaskan bahwa kita itu akan diajarkan untuk bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan karakter. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya, huruf D untuk bergerak ke kanan. Kemudian kita bisa menggunakan huruf W untuk maju. Kemudian di sini ada huruf S untuk mundur. Kemudian kita bisa menggunakan huruf A untuk bergerak ke kiri. Nah, di sini kita maju, kita akan melewati hambatan-hambatan ini. Nah, di sini kita berhadapan dengan tangga. Nah, berarti kita bisa melakukan jump atau lompat. Kita bisa menekan tombol spasi. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa melompat-lompat. Kemudian selanjutnya, nah, pada saat setelah melompat ini kita bisa melewati labirin ya. Ini maksudnya garis yang berwarna merah. Nah, di sini ini ada huruf S. Kita bisa menekan tombol S untuk mundur. Nah, kita bisa mengikuti labirin berikutnya. Nah, di sini kita berhadapan dengan ini ya, ada pintu. Kemudian kita bisa menggunakan mouse itu sebagai arah pandangan kita ya, arah pandangan kita. Nah, kemudian di sini kita melihat ada tuas ya, untuk bisa membuka pintu, maka gunakanlah klik kanan. Nah, sehingga tuasnya terbuka, sehingga kita bisa memasuki pintu. Seperti biasa tombol W kemudian spasi. Nah, di depan kita ada hambatan, ini kita hancurkan dengan mengklik ya. Nah, di sini dihancurkan yang menghambat jalan kita. Kita klik, kemudian sampai hambatan-hambatan tersebut hancur. Jadi diklik mouse kita yang sebelah kiri. Kemudian kita bisa bergerak turun. Nah, di sini di depan kita ada kolam ya, ada air. Nah, kita di sini bisa untuk berenang. Nah, di sini kita bergerak untuk berenang. Nah, di sini kita juga bisa kembali lagi dengan menekan tombol spasi. Kemudian di depan kita ada kolam kembali, kita bisa berenang, menekan huruf W seperti biasa. Jadi kita seperti berjalan di air ya. Nah, ini saya tekan sehingga kita sedang berada dalam kondisi tenggelam. Nah, kita muncul kembali ke permukaan. Oke, nah di sini di depan kita ada
hambatan ya. Kita menggunakan mouse ya untuk melihat sekeliling. Nah, di sini ternyata ada di sini ya. Kita harus membuat tangga ya. Jadi kita menggunakan tadi ya, menyusun blok. Nah, di sini menyusun blok. Kemudian blok yang sudah kita susun tadi itu bisa menjadi seperti tangga sehingga kita bisa bergerak naik ke atas ya. Alhamdulillah bisa naik ke atas. Kemudian di sini ada semacam seperti rumput ya, semak belukar begitu. Nah, sehingga kita bagaimana caranya kita bisa naik ke atas. Kemudian kita menggunakan tombol W untuk bisa meloncat ke atas. Nah, di depan sini kita menghadapi ada ini ya, kita katanya selamat datang untuk stage 2 yaitu crafting. Crafting itu adalah membuat sesuatu dari bahan mentah. Nah, di sini bahan mentahnya adalah ceritanya ini adalah kayu ya, pohon. Jadi kita menghancurkan batang pohon ini. Nah, sehingga setelah kita hancurkan itu, nah ini dihancurkan juga. Kita lihat di sana ada kotak kecil-kecil ya di tengah-tengah layar, itu adalah namanya hot atau semacam saku ya. Nah, itu saku yang menyimpan bahan-bahan material tadi. Kemudian di sini kita ada inventory, kemudian ada hotbar. Oh iya, tadi itu namanya hotbar ya. Mohon maaf tadi. Jadi tadi yang saku-saku kecil. Nah, di sini hotbar itu adalah tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang atau kita bisa mengambil secara cepat ya. Kita bisa menggunakan tombol angka 1 sampai dengan angka 9 yang ada di keyboard. Nah, sedangkan untuk inventory sendiri ini adalah seperti seperti tas ransel. Jadi di dalamnya ada kumpulan-kumpulan hotbar. Kita bisa menggunakan tombol E pada huruf E ya, menekan tombol huruf E pada keyboard. Sehingga kita bisa melihat inventory itu seperti apa. Nah, ini dia, ini adalah inventory. Kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini ini ada meja resep ya. Ini tuh adalah meja resep. Jadi bagaimana sih cara membuat suatu alat dari bahan material. Nah, di sini ada resepnya. Jadi kalau misalkan kita memiliki bahan material kayu misalkan, nanti kita bisa membentuk seperti apa. Nah, ini di inventory ini contohnya misalkan kayu ya. Kita masukkan ke sini, ke kotak yang 4 ini maksudnya adalah tempat untuk crafting ya. Nah, ini akan dihasilkan produk ya, berupa papan. Nah, dan kita menyimpan kembali di dalam hotbar. Pada bagian yang keempat ini adalah bagian untuk bermain bersama. Bagaimana caranya kita untuk bisa memainkan bersama? Ayo kita simak caranya. Pada saat yang pertama adalah kita mengetikkan play, kemudian kita lihat di template-nya, misalkan kita menggunakan kelas Bu Rahayu. Nah, kemudian kita ketikkan play. Nah, di sini akan muncul diklik Exit, kemudian kita akan muncul di sini bagaimana cara menjadi hosting. Nah, kemudian dia jadi diklik ya, yang tadi banyak orang itu. Nah, itu cara untuk menjadi start hosting itu klik yang ada orang banyak. Nah, start hosting diklik. Nah, kita confirm, berarti ketika kita mengklik confirm kita menyatakan bahwa Bu Rahayu sebagai host. Nah, di sini akan ada join code, yaitu join code-nya di sini adalah sign, kemudian agent, kemudian ilama, kemudian rail. Nah, di sini adalah join code yang bisa kita share kepada siswa-siswa kita sehingga siswa kita bisa bergabung
pada Word atau pada template yang kita buat. Kemudian ada juga IP address. Jadi selain menggunakan join code, kita juga bisa men-share IP address sehingga nanti siswa-siswa kita tinggal menuliskan IP-nya, nanti mereka bisa bergabung ke dalam permainan kita. Nah, ini artinya adalah CTR di sini ini sebagai hosting ya. Di sini jadi yang mengendalikan permainan. Kemudian untuk yang ini adalah tanda kalau kita mereset ya, kemudian kita confirm, maka akan muncul join code yang baru. Nah, ini kita jadi bisa merubah join code gitu ya. Nah, kemudian tadi si join code tadi bisa di-share diantaranya melalui aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Kalau misalkan ternyata siswa-siswa kita tidak memiliki ya fasilitas yang tertampilkan, maka kita bisa mengcopy. Nah, itu untuk pastikan nanti di media sosial yang lain, misalkan melalui di WA. Kemudian langkah selanjutnya adalah jika kita ingin menghentikan menjadi host ya, maka kita klik stop hosting, diklik. Nah, di sini ini ketika kita belum mengklikkan confirm, maka sudah otomatis pemain-pemain itu yang di luar hosting itu akan keluar dengan sendirinya. Ketika kita mengklik confirm, maka sudah otomatis permainan gamenya semuanya berakhir. Bagaimana caranya ketika kita ingin bergabung dengan world multiplayer teman kita atau kita tidak menjadi host, maka klikkan play, kemudian kita join world, klik. Nah, di sini nanti rekan kita akan memberikan join code-nya ya, akan menginformasikan kepada kita, maka kita tinggal memasukkan enter join code-nya. Misalkan dari informasi dari teman kita itu ada carrot, kemudian misalkan balon, kemudian misalkan rail, terus kemudian Alex misalkan ya, misalkan. Nah, ini join code ini berasal dari teman kita itu menjadi host, maka kita mendapatkan informasi join code, maka kita memasukkan join code-nya, nanti kita bisa bergabung dengan world multiplayer teman kita. Kemudian ketika tidak ada join code-nya, kita pun bisa dengan cara tadi ya, mengklik yang titik 3 tadi, kita bisa memasukkan IP address-nya, kita tuliskan di kotak. Ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang kelima, yaitu menggunakan mode classroom pada Minecraft Education Edition. Langkah yang pertama adalah kita membuka laman education minecraft.net, kemudian kita mengklik seperti kita layaknya akan menginstal ya. Kemudian kita seperti biasa mengklik download. Nah, di sini tapi pada saat ini kemudian kita mencari informasi yang berkaitan dengan classroom. Nah, di sini ada classroom mode, maka kita klik learn more here. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai install classroom mode. Nah, di sini get classroom mode for Windows, kita klik. Nah, di sini kita akan memulai proses menginstalasi aplikasi dari atau mendownload Classroom Mode untuk di Windows. Sudah selesai, kita buka di folder. Nah, ini ya, kita sudah mendapatkan hasil download Classroom Mode. Kemudian kita install, kemudian kita klik next, yes, kita klik finish. Nah, di sini sudah terdapat ya di layar desktop kita Classroom Mode. Nah, di sini kita memasukkan akun seperti biasa ya, akun Office 365. Ini akun saya.
Kemudian kita klik next. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kita klik sign in.